saya Fauzi JJ Putra, saya dari SMA. Saya membuat video aksi tentang lembaran aksi tentang video motivasi dan merdeka belajar. Yuk, kita ikuti video kegiatan berikut. Yang pertama adalah motivasi dan merdeka belajar. Apa sih itu motivasi dan merdeka belajar? Motivasi dikategorikan menjadi dua hal, yakni konten dan proses. Yang pertama, konten adalah motivasi sebagai jenis-jenis kebutuhan manusia yang penting yang harus dipenuhi sehingga mempengaruhi tindakan seseorang. Dan yang kedua adalah proses, adalah sebagai pola perilaku yang menghasilkan tindakan dalam mencapai suatu tujuan. Berbeda halnya nih dengan merdeka belajar, di mana pada tahap guru menjadi tahan terhadap stres dan meningkatkan yang namanya kinerja. Selanjutnya, pada tahap murid, di mana peserta didik lebih tahan terhadap kesulitan dan meningkatkan yang namanya capaian pembelajaran. Selanjutnya adalah lembar aksi. Pada tahap lembar aksi, saya akan memetakan kebutuhan diri dengan hierarki kebutuhan Maslow. Yang pertama adalah pertanyaan seperti ini. Ceritakan bagaimana karakter diri Anda, potensi apa yang ingin Anda kembangkan sebagai seorang guru. Saya merupakan seorang laki-laki yang memiliki sebuah impian untuk dapat memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa belajar adalah hal yang sangat menyenangkan. Dengan itu, saya berharap bahwa dengan adanya saya sebagai seorang pendidik dapat memberikan motivasi yang bermanfaat untuk lingkungan sekitar, terkhususnya peserta didik. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis di dalam kelas. Apa sih sumber daya atau hal yang dapat membantu saya semangat mengajar? Saya akan menjawab adalah peserta didik dan teman sejawat yang memberikan motivasi dan semangat saya dalam bekerja. Yang kedua adalah kebutuhan rasa aman di dalam kelas. Siapa sih rekan guru atau teman belajar yang membuat saya termotivasi dan makin semangat mengajar? Jawaban yang saya pilih adalah Ibu Feby Febrianti, di mana beliau adalah salah satu sosok guru yang dapat diajak berlari untuk menuju kepada perubahan yang lebih baik. Yang ketiga adalah kebutuhan rasional. Bagaimana nih saya membangun relasi yang baik antar guru dan murid? Yakni dengan cara saling mengenal karakteristik setiap individu yang ada, sehingga membuat hubungan relasi yang semakin beragam. Yang keempat adalah kebutuhan harga diri. Yakni, apa sih yang menjadi kekuatan yang bisa saya banggakan sebagai seorang guru? Yakni adalah diri saya sendiri, karena dengan adanya diri ini dapat memberikan pemahaman yang baru bagi seorang peserta didik. Lalu, kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan yang terakhir yang disampaikan oleh Maslow tentang bagaimana sih cara saya melakukan refleksi kegiatan yang saya kerjakan. Jawabannya adalah dengan cara melakukan refleksi setelah kegiatan selesai dilaksanakan, yaitu meminta peserta didik untuk dapat memberikan umpan balik melalui angket maupun form yang disediakan untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi selama pembelajaran. Selanjutnya adalah tips mengelola motivasi dan menerapkan merdeka belajar. Yang pertama adalah tips mengelola motivasi. Nah, dalam kegiatannya menurut Locke, dianggap bahwa serangkaian proses yang terjadi dalam menetapkan tujuan, di mana tujuan itu berasal dari nilai-nilai pribadi kita, di mana mendorong munculnya emosi, mendorong lahirnya keinginan sebagai dasar untuk menentukan sebuah tujuan. Oleh sebab itu, Locke membaginya menjadi 5 karakteristik, yaitu nilai, emosi atau keinginan, tujuan, respon atau tindakan, atau yang terakhir disebut sebagai konsekuensi atau umpan balik. Selanjutnya adalah tips mengelola merdeka belajar. Yang pertama adalah komitmen pada tujuan, di mana kita sebagai seorang fasilitator yang baik, kita harus mengetahui nih, apa yang ingin kita rencanakan dan apa yang ingin kita capai untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Selanjutnya adalah mandiri pada cara. Sebagai seorang pembelajar yang menyenangkan, kita harus mengetahui apa yang ingin kita capai, lalu bagaimana nih caranya menjadi seorang pembelajar yang asik dan menyenangkan dan berpusat kepada peserta didik. Yang terakhir adalah refleksi berkala. Artinya, ketika seorang guru atau fasilitator setelah menyampaikan suatu pembelajaran, harusnya seorang guru tersebut memberikan sebuah refleksi atau umpan balik kepada peserta didik untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan selanjutnya. Sekian video dari saya, untuk pelatihan semangat guru 2 dan harus ikuti video-video yang saya buat. Terima kasih.
semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.